Selamat malam, Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Malam ini kembali kita lanjutkan online Bible Study, yaitu sesi ketiga dari kitab Yesaya yang saya beri judul Kiamat. Seringkali kitab Yesaya itu disebut kitab apokaliptik Yesaya di ayat atau pasal tertentu. Inilah yang akan kita bicarakan malam ini, apa yang dimaksud oleh Nabi Yesaya. Baik, untuk itu mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa lebih dulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur kalau kami bisa belajar bersama-sama setiap Rabu malam di online Bible Study ini. Kami mohon program ini bisa memberkati sebanyak mungkin orang, Tuhan. Untuk itu, berkatilah program ini, pakai mulut hambamu untuk menyampaikan kebenaran ini. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, malam ini adalah sesi ketiga kitab Yesaya dengan tema kiamat. Kita lanjutkan dulu. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, di kitab Yesaya pasalnya yang ke-24 sampai pasal 27. Jadi ada berapa pasal? 24, 25, 26, 27. Ada 4 pasal. Ini disebut apokaliptik Yesaya. Artinya tentang kiamat, ya. Kita baca dulu ayat 1, Yesaya pasal 24 ayat 1 dan ayat 18. Di situ dijelaskan bahwa sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya. Akan membalikkan permukaannya dan akan menyerahkan penduduknya. Ayat 18-nya, maka yang lari karena bunyi yang mengejutkan akan jatuh ke dalam pelubang, dan yang naik dari dalam pelubang akan tertangkap dalam jerat. Sebab tingkap-tingkap di langit akan terbuka dan akan berguncang dasar-dasar bumi. Itu, saudara. Jadi makanya kalau ini kita artikan secara harafiah, ini mengerikan sekali nih. Bumi hancur dan sebagainya. Ya, bumi hangus bahkan. Nah, untuk itu kita harus tahu bahwa kitab Yesaya di pasal ini itu ditulis dengan gaya bahasa puisi yang penuh dengan lambang. Jadi bukan harafiah, saudara. Inilah tema umum dalam sastra apokaliptik namanya. Apokaliptik itu tentang akhir zaman. Ya, oke kita lanjutkan dulu. Ya, pasal 24 ayat 5 sampai 6 dikatakan begini. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Ini tentu saja yang dimaksud adalah melanggar perjanjian dengan Tuhan. Perjanjian yang mana? Perjanjian yang sudah lewat. Apa itu? Satu, di Gunung Sinai, hukum Taurat. Atau bahkan sebelumnya. Hukum apa itu? Perjanjian antara Tuhan dengan Nuh. Ya. Jadi ayat 6-nya, sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi dan penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap dan manusia akan tinggal sedikit. Waduh, saudara, ini mau diartikan harafiah atau figuratif karena bentuknya puisi, tetapi tetap saja bahwa semuanya ini terjadi karena kesalahan manusianya, melanggar undang-undang, melanggar hukum, hukumnya Tuhan, melanggar perjanjian dengan Tuhan, tidak taat kepada Taurat, menyembah berhala, tidak adil terhadap sesama, dan lain sebagainya. Sebab kitab Yesaya ini mengangkat isu soal keadilan juga. Ya, dosa manusianya yang menyebabkan semua ini. Ya, nah itulah sebabnya mereka mendapatkan hukuman. Jadi semua ini berupa hukuman sebenarnya. Ya, oke kita lanjutkan. Ya, akibatnya dari pelanggaran hukum dan sebagainya tadi itu,
Tulis dalam pasal 24 ayat 10 sampai 13. Kota yang kacau riuh sudah hancur. Setiap rumah sudah tertutup, tidak dapat dimasuki. Orang menjerit di jalan-jalan karena tiada anggur. Segala sukacita sudah lenyap. Kegirangan bumi sudah hilang. Yang terdapat dalam kota hanyalah kerusakan, pintu gerbang telah didobrak dan runtuh. Sebab beginilah akan terjadi di atas bumi. Di tengah-tengah bangsa-bangsa, yaitu seperti pada waktu orang menjolok buah zaitun, seperti pada waktu pemetikan susulan, apabila panen buah anggur sudah berakhir. Ini sebenarnya apa yang dimaksud dengan gambaran apokaliptik ini? Kita harus mengerti ini adalah nubuatan yang ditulis dalam bentuk puisi. Ya, apa tapi maksudnya? Sebab kita harus mengerti apa yang kita baca supaya bisa mendapatkan pengertian yang benar atau hikmatnya. Ya, oke. Kita tahu bahwa kerajaan Asyur sudah berkembang 150 tahun sebelum zamannya Yesaya. Di bawah Raja Yehu sudah membayar pajak ke Asyur. Artinya eh, apa? Asyur sudah berkuasa ketika itu. Ya, ini sudah kita bahas di sesi yang lalu. Ketika Yesaya masih muda, yaitu tahun 734 sebelum Masehi, Asyur mengalahkan Israel Utara. Jadi Nabi Yesaya melihat kehancuran Israel Utara dengan ibu kotanya Samaria dan mengasingkan orang-orangnya ke Asyur. Ini Nabi Yesaya mengalami di zamannya dia, ya. 13 tahun kemudian setelah itu Samaria pun jatuh dan sisa Israel Utara dibuang ke pembuangan. Nah, kita semua sudah tahu kalau cerita ini ya. Beberapa tahun kemudian Sanherib dari Asyur menghancurkan Yehuda. Yehuda pun hancur. Kalau tadi di sebelah utara, sebelah selatannya pun hancur. Sekali lagi Bapak Ibu mesti ingat bahwa Israel pecah menjadi dua, di utara dan selatan. Yang di utara disebut Israel, ibu kotanya Samaria. Yang di bawah disebut Yehuda, ibu kotanya Yerusalem. Yang di utara mewakili 10 suku, yang ke bawah Yehuda mewakili dua suku, Yehuda dan Benyamin. Cuman Benyamin tidak disebut karena sangat kecil jumlahnya. Makanya sering disebut kerajaan Yehuda di sebelah selatan. Ya. Nah, Yehuda dihancurkan, 46 tembok kota hancur dan 200.000 orang Yehuda dibawa ke pembuangan. Ya. Nah, akhirnya pada tahun 701 ketika Yesaya sudah tua, sorry ini salah ya, Yehuda ya. Israel harusnya ya. Oh ya udah, oke. Ketika Yesaya sudah tua, Asyur dihentikan di depan tembok Yerusalem oleh malaikat Tuhan. Secara ajaib, Yerusalem selamat dari Asyur. Uh, dibaca 2 Tawarik 32 ayat 21. Ya. Jadi seumur hidupnya Yesaya mengalami ancaman dari bangsa Asyur dan menyaksikan kehancuran seluruh negeri di tangan Asyur, kecuali Yerusalem. Yerusalem diserang oleh Asyur tapi selamat. Jadi uh, Yesaya tidak melihat bahwa Yerusalem akan hancur di kemudian hari oleh Babel di tahun 586 sebelum Masehi. Ya, ya. Ini Bapak Ibu timelinenya. Kita harus mengerti timelinenya biar nggak bingung. Ya, sebentar. Saya mau warnai. Ya, 740 sebelum Masehi Yesaya diangkat jadi nabi. Nah, berapa tahun kemudian Israel Utara jatuh kepada Asyur, yaitu tahun 721 sebelum 19 tahun kemudian ya. Ya, di tahun ini Hizkia menjadi raja Yehuda. Nah, ini yang saya sebut tadi. Tahun 701 sebelum Masehi, Yerusalem dikepung oleh Asyur, tapi selamat karena ditolong oleh malaikat Tuhan. Nah, kemudian Yesaya mati di tahun ini juga, setahun kemudian. Ini.
Jadi saya melihat kehancuran Israel utara, tetapi tidak melihat kehancurannya Yehuda, Yerusalem. Ya, berapa lama kemudian Yehuda di bagian selatan jatuh ke Babel. Begitu, ya. Jadi kalau kita lanjutkan lagi nanti Babel dikalahkan Persia dan seterusnya ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan apokaliptik Yesaya? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah tentang hancurnya umat Allah, yaitu kerajaan di utara Israel yang kemudian lenyap. Semuanya ditawan ke Asyur tahun 721 sebelum Masehi. Kemudian disusul dengan hancurnya Yerusalem oleh Babel pada tahun 586 sebelum Masehi. Kejadian ini seperti menghapus umat Israel dari tanah perjanjian. Semua diangkut ke negeri asing, hancur lebur. Ya, Samaria jatuh, Yerusalem hancur. Ini seperti zaman akhir atau kiamat bagi umat Allah ini. Bayangkan, bait Allah saja hancur, bait Allah pun hancur. Semua yang dibanggakan hancur, habis. Israel tidak ada lagi di tanah perjanjian, hanya sisa-sisanya. Ya, nah ini kemungkinan pertama. Jadi dibahasakan dengan bahasa puitis tentang tragisnya nasib Israel ini. Ya, oke. Berikutnya kita bahas. Ya, kehancuran Israel Utara ini sudah dinubuatkan oleh Yesaya, yaitu Yesaya pasal 9 ayat 14 dan 15. Ayat 14. Maka Tuhan mengerat dari Israel kepala dan ekor, batang dan ranting pada satu hari juga. Israel dihukum karena dosanya. Tua-tua dan orang terpandang itulah kepala. Dan nabi yang mengajarkan dusta itulah ekornya. Karena dosa mereka sebenarnya. Ya, oke kita lanjutkan. Nubuatan Yesaya tentang hancurnya Israel Utara ini ada di banyak tempat. Yesaya pasal 9 ayat 8 sampai 12, pasal 17 ayat 3 sampai 4 dan pasal 28 ayat 1 sampai 4. Kita baca salah satunya saja ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca lengkapnya seluruh ayat. Yesaya pasal 9 ayat 8 sampai 12. Tuhan telah melontarkan firman kepada Yakub dan firman-Nya itu menimpa Israel. Biarlah seluruh bangsa itu mengetahuinya, yakni Efraim. Bapak Ibu kalau dengar kata Efraim, itu artinya Israel bagian utara. Ya. Dan penduduk Samaria. Samaria itu ibu kotanya. Yang berkata dengan congkaknya dan tinggi hatinya, tembok batu bata jatuh akan kita dirikan dari batu pahat. Pohon-pohon ara ditebang akan kita ganti dengan pohon-pohon aras. Sombong, saudara. Ayat 11-nya, maka Tuhan membangkitkan para panglima Rezin melawan mereka. Bapak Ibu harus ingat, Rezin itu rajanya Aram, kerajaan Aram. Sedangkan kerajaan Aram bekerja sama dengan Israel yang di bagian utara untuk melawan Asyur. Nah, itu kita bahas di sesi yang lalu juga ya. Ini diulang-ulang sedikit supaya ingat. Nah, ayat 12, ayat 11 tadi saya ulang ya. Maka Tuhan membangkitkan para panglima Rezin melawan mereka, orang Aram, dan menggerakkan musuh-musuh mereka. Orang Aram dari timur dan orang Filistin dari barat. Orang Filistin itu di pesisir barat, ya. Mereka menelan Israel dengan mulut yang lebar. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Tuhan marah, saudara, terhadap Israel. Ingat ya, kalau kita bicara Israel artinya kerajaan di utara. Karena ini zamannya sudah pecah. Israel menjadi dua. Oke, jadi Israel Utara ceritanya, Israel Utara berkoalisi dengan Aram, bekerjasama untuk melawan Asyur. Karena Asyur begitu besar menjadi ancaman. Ya, Yehuda diajak juga tapi menolak untuk bergabung. Sehingga Israel dan Aram ingin menyerang Yehuda. Tetapi Yehuda membuat kesalahan, saudara.
yaitu minta bantuan Asyur untuk melawan mereka. Tahun 732 sebelum Masehi, Asyur tiba dan mengalahkan koalisi Israel dan Aram. Tetapi Asyur juga menghancurkan sebagian besar Yehuda, kerajaan Yehuda, sehingga hampir kelaparan mereka. Nah, 10 tahun kemudian, tahun 722 sebelum Masehi, Raja Hosea mencoba bebas dari Asyur. Tetapi kali ini Asyur menghabisi seluruh Israel Utara, termasuk ibu kotanya Samaria. Habis, saudara. Jadi yang di utara habis. Sebagian yang selamat diasingkan atau dibuang ke Asyur dan tidak pernah kembali. 10 suku Israel ini hilang, saudara, di Asyur. Ya, begitu kisahnya. Nah, lalu kota Samaria dipenuhi oleh orang-orang Asyur yang kemudian kawin campur dengan sebagian bangsa Israel yang masih tinggal. Mereka inilah yang akhirnya menjadi orang-orang Samaria. Itulah sebabnya di zamannya ya, Tuhan Yesus, orang Yahudi sangat membenci orang Samaria. Ini latar belakangnya. Karena orang Samaria itu adalah orang Asyur yang kawin campur dengan orang Israel. Jadi sudah tidak murni, dibenci, dimusuhi sama orang Yahudi. Gitu ya. Sehingga akhirnya orang Samaria nggak boleh ke Yerusalem untuk beribadah. Akhirnya orang Samaria membuat sendiri tempat peribadatan di Gunung Gerizim. Dan Tauratnya nggak mau pakai Taurat yang dipakai oleh orang kerajaan Yehuda, Israel. Kenapa? Karena di situ disebutkan kalau ibadah itu di Yerusalem tempatnya Bait Allah. Sedangkan mereka nggak boleh masuk. Makanya mereka membuat Taurat Samaria, Taurat yang asli dirubah tempatnya. Yerusalem dirubah. Gitu. Isinya masih sama. Ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi kita tahu sekarang latar belakangnya kenapa di zamannya Tuhan Yesus orang Israel orang Yahudi sangat benci terhadap orang Samaria. Dan siapakah orang Samaria itu? Kita sudah tahu sekarang ya. Nah, kemudian tentang kehancuran Yehuda di bagian selatan. Jadi saya menubuatkan itu karena kerajaan Yehuda orang-orangnya berbuat dosa dan tidak setia, ya. Nah, itu salah satu nubuatannya adalah Yesaya pasal 1 ayat 7 sampai 9. Coba ya kita lihat ya. Yesaya pasal yang pertama ayat 7 sampai 9. Saya bacakan ya. Negerimu menjadi sunyi, sepi. Kota-kotamu habis terbakar. Di depan matamu orang-orang asing yang memakan hasil dari tanahmu. Sunyi sepi negeri itu. Seolah-olah ditunggal balikan orang asing. Putri Sion tertinggal sendirian seperti pondok di kebun anggur. Seperti gubuk di kebun mentimun dan seperti kota yang terkepung. Kalau kita bicara Sion, kita bicara Yerusalem. Kita bicara kerajaan Yehuda. Ya. Ayat 9. Seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Habis, saudara, kalau Tuhan tidak menyisakan. Ya. Nah, ini adalah nubuatan Nabi Yesaya tentang kehancuran Yehuda. Dan masih ada lagi pasal 3 ayat 8 sampai 9, pasal 5 ayat 5 sampai 6. Nanti dibaca sendiri saja ya. Nah, akhirnya pada tahun 586 sebelum Masehi, Raja Nebukadnezar yang kedua dari Babel mengepung Yerusalem dan berhasil menaklukkannya. Bait Allah yang pertama dihancurkan. Demikian juga Yerusalem habis, saudara. Tembok-temboknya runtuh semua. Kan suatu kota itu kan di zaman itu selalu dikelilingi oleh tembok sebagai pelindung. Habis semuanya, ya. Banyak orang-orang Yahudi yang diasingkan ke Babel, tapi suatu hari nanti akan kembali. Beda dengan yang di utara. Kalau yang di utara 10 suku itu hilang, tidak pernah kembali lagi. Ya, beda. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini saudara. Kalau kita lihat peta, harus tahu letak-letaknya ya, biar biar tidak salah. Ini Mesir ya, Bapak Ibu ya, yang di sebelah kiri ini. Kemudian Yerusalem ini.
sedangkan ini Moab, Galilea di utara. Perhatikan ini. Sebentar, saya pindahkan dulu. Perhatikan ini. Asyur, ini Babel. Ternyata, saudara, Babel itu ada di dekat dari sungai Efrat. Kalau Bapak Ibu ingat Eden, Eden dialiri oleh sungai Efrat ya, salah satunya ya. Nah, Asyur ya begitu. Ternyata dekat dengan sungai Tigris. Nah, begitu. Jadi areanya di situ-situ aja, saudara. Tidak tidak jauh-jauh dari sana, ya. Nah, oke, itu kemudian berikutnya lagi ini. Ini petanya, saudara. Ini Babel, ini Asyur, ini Media, di sini Israel ya. Ini Mesir. Nah, ya, oke. Nah, nanti suatu hari Babel dikalahkan oleh Persia, sehingga kerajaan Media Persia itu luas sekali nanti begini. Kira-kira begitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, itu yang pertama kemungkinannya, yaitu hancurnya Israel yang utara maupun kerajaan Yehuda habis semua. Itu kemungkinan yang dimaksud kiamat apokaliptik itu bisa juga. Tetapi jika kita teliti, ya, tetapi jika kita teliti ternyata nubuatan ini tidak hanya itu. Nubuatan ini tidak hanya itu. Ini juga nubuatan tentang penghakiman Allah akan hari-hari terakhir nanti. Buktinya apa? Tuhan akan menghakimi bangsa-bangsa. Tuhan akan menghancurkan kuasa maut. Yesaya 25 ayat 8. Akan terjadi kebangkitan dari kubur, hidup kembali. Yesaya pasal 26 ayat 19. Nah, ini kan tidak terjadi di zaman itu. Ini mau diartikan apa? Artinya apa, Saudara? Artinya kalau kita membaca suatu nubuatan, ingat baik-baik. Nubuatan itu bisa digenapi uh, pada zamannya Nabi itu bernubuat atau dekat-dekat di situ, tapi bisa juga digenapinya jauh hari setelah itu, ya. Nah, kalau kita menarik apokaliptik ini sampai zaman akhir akhir dari dunia ini, nah itu sampai di situ ini. Sebab ini tidak bisa diartikan hanya di zamannya Yesaya, kehancuran Israel dan Yehuda. Sebab ada kebangkitan, ada hidup kembali, ada kuasa maut dihancurkan dan sebagainya. Ini bicara soal masa depan yang jauh dari zamannya Yesaya. Kan begitu ya. Nah, makanya eh, kalau kita lari ke perjanjian baru, di kitab Petrus, 2 Petrus, itu dijelaskan 2 Petrus pasal 3 ayat 3 sampai 7. Ya. Ternyata akhir zaman itu lebih jelas lagi di perjanjian baru dibahas. Ini dia. Saya bacakan dari ayat 3 sampai 7 ya. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Perhatikan, bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Dulu, yaitu di zamannya Nuh, ya. Oke. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api, perhatikan nih kalimat ini. Terpelihara dari api, dijaga dari api, dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Jadi nanti oleh api, tapi sementara itu dijaga dari api, nggak kena api. Kalau dulu binasanya bumi, manusia hampir habis itu karena air bah. Nanti oleh api, kalau oleh api, tidak ada satu orang pun yang tertinggal di bumi. Mau kemana melarikan diri ya? Nah, gitu. Nah, itulah yang disebut kiamat terakhir, ya. Semua musnah. 2 Petrus 3 ayat 10.
Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Kan gitu. Oke ya. Coba kita periksa 2 Petrus pasal 3. 2 Petrus pasal 3 ya. Ayat ya, itu ayat 10-nya tuh. Nah, ayat 11-nya, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kan begitu. Sebab semuanya akan hancur secara demikian. Nah, secara demikian itu yang bagaimana? Bagaimana maksudnya secara demikian? Di situ dijelaskan lagi 2 Petrus 3. Oh, ini ada yang ayatnya tadi mungkin salah ya ini. Ayat 10 tetapi hari. Oh, ini salah. Ini ayat 7, Saudara. 2 Petrus ini ayat 7 ya. Ini ayat 7 ini. 2 Petrus 3 ayat 7. Oke. Nah, ya, ini ayat 7 betul. Oke, berikutnya di ayat 11. Jadi kalau demikian, betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Kan begitu ya. Kalau enggak, langit dan bumi hancur. Nah, tetapi bagaimana yang dimaksud hancur secara demikian itu? Bagaimana? Kita harus melihat konteksnya. Kalau tadi ayat 11, coba dibaca ayat 10-nya. Ayat 10-nya. 2 Petrus 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Bapak Ibu kalau baca dari ayat 7 tadi ya, kan sebelumnya juga diceritakan bahwa bumi dulu pernah pernah binasa karena air. Yang sekarang ini dipelihara dari api. Kenapa? Karena nanti yang terjadi pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Itu ya, Bapak Ibu ya. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Nah, nah barulah ayat 11 tadi. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, yaitu hancur oleh api, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kan begitu. Di ayat 12 dijelaskan sekali lagi. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Ya, itu saudara. Jadi kalau ada yang mengartikan apokaliptik Yesaya tadi hanya di bumi, ya, kemudian terjadi pemulihan di bumi, kemudian surga itu adalah bumi, itu pasti salah. Kenapa? Karena rupanya di Perjanjian Baru dijelaskan lebih jelas, lebih detail bahwa langit dan bumi ini hancurnya oleh api, hangus, dan semuanya lenyap. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Saya share lagi screen-nya. Ya. Suci dan saleh. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Suci dan saleh. Hagiais. Hagiais. Artinya kudus, murni, sempurna, diperuntukkan untuk Tuhan. Ya. Eh, saleh itu eusebeias. Beiais. Itu untuk Tuhan. Ya. Godliness, bersifat ilahi. Nah, begitu harusnya. Oke, jadi seluruh hidup kita, cara hidup kita, yaitu perbuatan kita, karakter kita,
apapun yang kita lakukan harus kudus, murni, sempurna, karena mau dipersembahkan untuk Tuhan. Ya, harus berkenan. Oke. Oh ya, Bapak Ibu, di Rabu depan kita tidak ada OBS karena saya keluar kota. Rabu depannya lagi ada 4 Oktober. Kita akan lanjutkan dengan langit yang baru dan bumi yang baru di kitab Yesaya dikisahkan atau ditulis dengan jelas itu sebenarnya. Ya. Jadi kalau kita belajar sekali lagi, Bapak Ibu, kalau kita belajar Alkitab, jangan berhenti di satu kitab. Kalau menurut kitab Yesaya, apokaliptiknya itu memang bisa diartikan kehancuran Israel Utara dan kehancuran Yerusalem, Yehuda. Habis seluruh bangsa dibawa ke pembuangan. Lenyap, kiamat. Itu kalau menurut kitab Yesaya saja. Tetapi rupanya Yesaya menubuatkan ganda juga. Seperti yang uh, karena seorang anak telah diberikan itu loh. Itu kan bisa berarti anaknya Yesaya di zamannya itu. Karena cocok juga ketika anak itu lahir, gak berapa lama kemudian Aram dan Israel hancur sesuai dengan nubuatan. Tapi bisa juga merujuk kepada Tuhan Yesus. Jadi kadang-kadang nubuatan itu bisa ganda, digenapi pada zamannya, dan nanti di masa depan. Sama dengan ini. Apokaliptik ini bisa berarti digenapi pada waktu Nabi Yesaya masih hidup, dan setelah Nabi Yesaya mati di dekat-dekat situ, yaitu kehancuran Yehuda, atau nanti akhir zaman beneran, bahwa semuanya akan hancur. Ya, jadi kalau baca Alkitab harus begitu, baru bisa mengerti. Kalau enggak nanti bingung. Ya, jadi nggak perlu debat. Itu sebenarnya kehancuran Yerusalem atau kehancuran bumi secara keseluruhan ya Pak. Untuk apa debat dua-duanya? Begitu. Ya, oke. Sekali lagi, ini kitab Yesaya ini akan ada beberapa sesi lagi karena sangat menarik. Dan ingat ya, Bapak Ibu, ketika Nabi Yesaya hidup di Israel, bukan hanya nabinya, bukan cuma Yesaya, ada banyak. Seringkali orang baca Alkitab itu salahnya begini loh. Kitab raja-raja gitu ya. Terus ini Yesaya seolah-olah zamannya sudah jauh dari zaman kitab raja-raja. Bukan. Kitab Yesaya ini lahir apa melayani di zaman raja-raja juga. Jadi nanti suatu hari kita timelinenya kita gambar deh biar jelas ya. Oke, eh, saya rasa itu untuk malam ini. Jadi apokaliptik atau kiamatnya yang disebut Yesaya itu bisa dua kemungkinannya. Dan bisa dua-duanya. Yang pertama, hancurnya Israel Utara dan hancurnya kerajaan Yehuda. Israel hilang dari peta dunia. Kiamat habis seluruh bangsa dibawa ke pembuangan. Tapi yang kedua bisa juga berarti langit dan bumi akan hancur. Karena di perjanjian baru dijelaskan akan hal itu. Begitu. Jadi saya dipakai Tuhan untuk menubuatkan tentang apokaliptik. Baik di zamannya maupun di akhir zaman. Oke, kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Ibu Lon ini silakan. Sebentar. Ya, silakan di-unmute. Begini Pak, mau nanya. Ya, Dia tadi bilang jelasin maksudnya betapa salehnya kita hidup. Maksudnya di zaman ini atau di zaman yang sebelumnya, yang sesudahnya atau sebelumnya gitu maksudnya. maksudnya kita semua, Bu. Karena langit dan bumi ini akan hancur nanti oleh nyala api. Betapa suci Mhm. dan salehnya kita semua harus hidup. Kita. Kita Sekarang, di zaman sekarang maksudnya ya, ya. ya. Berlaku sejak zaman sekarang. Sejak hari itu, Petrus sampai sekarang. Kalau kita harus betapa salehnya zaman sekarang sulit begini, bagaimana kita harus nyatasinya Pak? Kita harus mengerti apa yang dimaksud suci dan saleh. Suci dan saleh itu adalah kita memiliki pikiran dan perasaan yang bersih, tidak berdosa, tidak mendukakan Tuhan, tetapi hidup menyenangkan Tuhan. Kalau kita eh, nggak sadar gitu gimana Pak? Kalau kita tanpa Oke. sengaja kita Kalau nggak tahu. kita tidak sengaja buat salah, minta ampun diampuni.
Oh Tapi gitu. kalau kita sengaja merencanakan kejahatan dan tidak mau bertobat lagi, itu binasa, Bu. Oh gitu. Ya udah Pak, makasih Pak Nah, Tuhan berkati. oke, Tuhan berkati. Jawabannya. Ya. Jadi jangan sampai kita itu jahat secara sengaja, merencanakan kejahatan. Wah, itu tidak boleh tuh. Oh Kalau ya. nggak sengaja ya namanya masih belajar, masih Ya. wajar gitu. Ya. Makasih Pak, Tuhan Baik, berkati. Tuhan Thank berkati. you. Ibu Meme, silakan. Shalom Kak Weno, selamat malam. Shalom. Ya, Malam. terima kasih atas kebenaran yang Bapak sampaikan malam ini ya Pak. Ya, Saya mau ada dua pertanyaan boleh ya Pak? boleh. Iya, kan nubuat Alkitab ini kan Pak meramalkan masa depan dan Ya, juga menjelaskan akibat baik dan buruk peristiwa-peristiwa yang akan bakalan terjadi ya Pak ya. ya, betul. Saya mau tanya yang pertama, bagaimana Pak kita dapat yakin bahwa nubuat Alkitab dapat memprediksi masa depan secara tepat? Oke. Yang kedua, Yang kedua, apa yang harus kita lakukan atau bagaimana kita menyikapi nubuat akhir zaman ini ya Pak ya? Terima kasih Pak. oke. Oke, yang pertama dulu ya. Bagaimana kita bisa tahu bahwa nubuatan itu akurat? Oke. Yang pertama, nubuatan yang sudah lalu, contohnya tentang juru selamat, semuanya akurat ditepati oleh Tuhan Yesus. Nanti di sesi keberapa kita mungkin bisa bahas sedikit lagi tentang nubuatan itu. Tepat sekali itu apa yang dialami Tuhan Yesus. Nah, kalau Alkitab ternyata menubuatkan semuanya tepat, kita bisa yakin bahwa ke depan pun akan tepat. Gitu. Jelas nggak maksudnya, Bu Meme? Oke. Yang kedua ya, jadi bagaimana kita meresponi hal ini? Itu tadi, bahwa karena langit dan bumi ini akan hancur oleh nyala api, maka betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Mulai sekarang kita jangan pernah buat dosa lagi. Hidup suci, saleh. Yang dibahasakan dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Ya, itu mantap tuh. Jadi persembahkanlah tubuhmu yang hidup. Yang bagaimana? Yang kudus dan yang berkenan. Kan gitu ya. Berubahlah menurut pembaharuan budimu. Jangan serupa dengan dunia ini. Nah, itu sama itu, senada. Betapa suci dan salehnya aku harus hidup. Kita semua. Untuk menyambut hari itu, yaitu hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Begitu, Bu Meme? Iya Pak, jelas Pak. Tapi saya mau tanya ya Pak, contoh kita kan macam mau bertobat nih. Tapi Ya. apakah dalam pertobatan kita itu ada batasnya ya Pak? Oh, oke, baik. Pertobatan itu tidak ada batasnya. Karena yang namanya sempurna itu juga tidak terbatas. Jadi ketika kita belajar bertobat, kepleset, bangun lagi terus. Kepleset, bangun lagi, terus naik. Tidak ada itu orang sudah begini. Aku sudah sampai ke puncak nih, udah nggak bisa naik lagi. Nggak ada, nggak ada. Karena yang namanya sempurna juga terus tak terhingga. Ya, Berarti seperti garis panjang ya Pak, nggak ya terus tetap. naik tapi jangan pernah Iya, merasa puas. iya Pak ya. Oke. Berarti harus berjuang dong ini Pak. Iya dong. Kan Alkitab mengatakan kita itu ikut perlombaan yang diwajibkan, lagi Iya, berjuang. ya ada saya baca ayat ini Pak. Iya, Ya. ya. Oh, Makasih Pak ya. ya, Tuhan Semoga berkati. Yesus memberkati. Ibu Bu Mariana, silakan. Ya Pak, Pak saya mau tanya, Ya, eh, apa penyebabnya ya 10 suku itu hilang? bukan hilang, Bu, tidak kembali. Oh tidak kembali, Tidak bukannya kembali lagi, hilang. Hmm. akibatnya mereka kawin campur dan semuanya udah nggak ketahuan, Bu, sampai sekarang. Oh, Jadi tapi bukan waktu hilang, tidak diketemukan. di perjanjian baru itu berarti orang-orang Samaria itu ya Pak ya? Iya, orang Samaria itu orang Asyur yang kawin dengan sisa-sisa yang masih tinggal. Hmm. Karena saya saya agak gini, saya terpikir gini, apa karena Yesus Kristus itu lahirnya bukan dari suku itu, keturunan itu, tapi dari Yehuda itu, jadi Tuhan izinkan itu hilang lenyap itu Pak.
Enggak juga. Pikiran saja sih. Oh, enggak juga sih. Bukan Yehuda karena. dipastikan kembali. Yehuda dipastikan kembali karena Mesias harus lahir dari situ. Itu Nah, loh. itu maksud saya Pak Oh Yehuda. ya, Ini Tuhan izinkan kembali. Kalau itu tidak Tuhan izinkan ya, kembali, betul. karena jadi saya berpikir gini, jangan-jangan karena Yesus bukan lahir dari keturunan itu, jadi dibiarkan gitu. Ya, karena nubuatannya jelas kan, Yesus akan lahir dari Yehuda. Ya, Gitu. ya Ya, itu aja Pak. oke. Ya, makasih ya Pak. Berkati. Pak Oto, silakan Pak. Shalom Pak Wagno. Shalom. Suaranya Pak, di-unmute dulu. Tadi sudah ada suara, kok sekarang udah jadi mute. Nah, ya sudah. Shalom Pak Wagno. Ya, gambarnya hilang sekarang Pak. Waduh, nggak bisa Pak. Ya udah nggak apa-apa. Oke, Gambar nggak apa-apa. Ya, Shalom silakan. Pak Wagno. Saya mau tanya, bangsa Israel yang dulu yang tegar tengkuk, apa sama dengan bangsa Israel yang saat sekarang ini masih tegar tengkuk Pak? Eh, kalau berdasarkan catatan, yang kembali itu kan suku Yehuda Pak. Jadi yang Iya. ada di Israel itu suku Yehuda dan Lewi tentu ada. Suku Yehuda, Lewi, dan mungkin sedikit Benyamin ya. Nah, tapi yang sekarang ini kan ada yang kawin campur juga, Pak. Ada orang Yahudi yang kulitnya hitam sekali karena kawin campur dengan Ethiopia. Ada yang kawin campur dengan bangsa-bangsa itu. Itu macam-macam, Pak, sekarang. Oh gitu. Iya. Bahkan saya pernah lihat foto video, ada orang dari China pindah ke Israel, katanya dia orang Yahudi, padahal orang China. Mungkin kawin campur gitu. Karena gini Pak, yang di Manado kan ada juga banyak itu Pak yang makam-makam yang berbentuk apa ini bintang Daud itu Pak yang segi 6 Ya. itu, bahkan mereka tuh masih berdarah Israel Pak atau punya keyakinan Yudaisme Pak. Ya. Terus? Ya itu kan mereka kan masih bangsa Israel juga itu. Jadi bangsa Israel juga ada yang di Manado itu kelihatannya Pak. Soalnya Saya banyak nggak tahu. sekali Pak yang Saya nggak tahu, Pak. banyak Pak di makam-makam di Manado itu banyak Pak. Oh, iya, iya. Nah, Siapa tahu itu bukan Israel, Pak, tapi hanya makamnya saja, Yudaisme, yang menganut Yudaisme. oh, Kan ada orang yang bukan oke. Israel menganut Yudaisme juga ada, Pak. Iya, iya. Terima Ya. kasih Pak Bunyo. Yang kedua nih Pak Bunyo, Ya. kalau saya mengikuti kebaktiannya Pak Wigno, Ya. kebaktian Pak Wigno perjamuan kudusnya kan yang pertama dengan yang kedua. Kalau Ya. saya mengikuti yang kedua lagi itu kira-kira tetap benar Pak ya? Nggak apa-apa, Pak. Bagus, terima kasih Pak. Nggak masalah. Boleh. Ya. Iya, terima kasih. Terus itu yang saya minta kalau boleh kebaktian keduanya itu tolong segera dikirim apanya linknya Pak. Kalau enggak saya bukanya dari ABS Pak, enggak bisa besar Pak. Oh, gitu ya. Ya, ya, Iya, ya. Ya, oke. iya. Itu Baik. aja Pak. Tiga Ya. itu aja. Terima Sebenarnya kasih Pak. Pak, Tuhan Yesus memberkati. sebenarnya Pak Oto bisa ke YouTube langsung, cari channelnya GSKI Rehoboth Peak. Nah, di situ ada, Pak, dua-duanya, linknya. Iya, biasanya saya bukanya dari ABS Pak. OBS. OBS, ya. OBS Iya. juga bisa besar kok, Pak. Diklik tombol yang Enggak besar. bisa Pak. Kecil enggak bisa. Harusnya bisa, Pak. Ada tombolnya di situ, di kanan itu. Diklik itu besar dia. Lari ke YouTube. Oke. Ya. Thank you Pak. Thank you. Oke, Tuhan Yesus berkati. memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Baik. Ibu Esther Linda. Silakan. Ya, shalom Pak. Shalom. Ya, tadi saya ngikutin itu dulu Pak, yang kedua. Karena saya merasa dikuatkan dengan khotbah yang kemarin itu loh Pak. Oh, iya. Karena benar sih Pak, kayak tadi yang Bapak bacain itu tadi, Yesaya ya Pak ya. Kayak Ya. Yesaya itu. Kenapa ya Pak? Udah jelas-jelas waktu Nuh itu memberitakan akan adanya air, tapi orang nggak takut ya Pak. Ya. Sekarang nggak ada yang takut Pak, nggak ada yang percaya kalau nanti akan jadi lautan api. Dulu kan jadi lautan air, ya Pak ya. Ya. Nah di sini saya mau sharing aja Pak. Saya bersyukur adanya OBS Pak, walaupun kadang-kadang saya nggak
nggak tampil di sini, tapi saya mendengar. Kadang kalau Ya, saya kurang paham, saya puter. Nah, yang membuat sayanya gini loh Pak. Saya hanya kesaksian sedikit ya Pak. ya, Waktu itu saya ulang tahun, pulang dari gereja Pak Wikyo, saya datang ke tempat rumah kakak saya di Tangerang. ya, Kakak saya ini udah Kristen Pak. Tapi saya merasa gini loh, saya bingung. Terus kakak saya itu nyanyi-nyanyi lagu dangdutan, terus pakai organ tunggal Pak. ya, Cuman dalam hati saya gini loh Pak, ya Tuhan, saya bilang, kasihan ya saudara-saudara saya bilang bukannya mereka ke gereja, bukannya waktu ulang tahun anaknya tuh mereka nyanyi pujian kok kayak gini, saya lagi mandang ke langit nih gimana ya nanti kalau jadi lautan api dalam hati saya gitu ya. Tapi terus kakak saya nanya gini, lu datang sendirian? Saya datang sama teman saya namanya Siana, iya. Terus dia bilang nggak ada teman cowok. Enggak ah, saya bilang males, saya bilang gitu. Kenapa? Ogah, saya bilang. Kenapa? Ah, susah lah pikirannya, saya bilang nggak nyambung. Cici saya bilang gini, lu aneh. Lu dari antara saudara, lu yang aneh. Makanya lu kalau mau cari lelaki yang bertobat, lu carinya deket rumah sakit yang udah mau mati, katanya gitu loh. ya, Jadi ya, saya biarin aja, Bu. apa ya Pak, akhir-akhir ini saya merasa, saya seperti yang Bapak bilang itu, jangan pasif, harus memberitakan Injil. Nah, saya kemanapun saya pergi, kalau memang ada peluang di situ, saya memberitakan karena saya anggap ini adalah prospek buat diri saya dipakai sama Tuhan gitu. Cuman Pak, orang-orang selalu menganggap saya, kamu tuh aneh. Kita juga udah Kristen, Esther. Kita juga punya Tuhan, kita percaya, tapi udah cukup. Kita enggak, udah ke minggu ke gereja, udah selesai. Kita hanya begitu, tapi dalam hati saya gini, Tuhan, mereka nggak tahu sebenarnya yang saya pelajarin dari OBS ini, dari khotbah Bapak Wikyo, hidup kita dituntut harus benar dari sekarang. Nah, saya minta tipnya Pak. Bagaimana, apakah saya harus seperti mereka dulu ngikutin atau memang benar-benar saya harus ultimatum? Nggak bisa gitu. Kalau kita hidup nggak sungguh-sungguh, kita nggak akan bisa jadi orang yang Tuhan mau gitu. Pilihan gimana Pak itu Pak? Oke, baik. Ini pertanyaannya sangat bagus. Dan ini berlaku untuk semua kita. Bagaimana kita menyampaikan kebenaran kepada orang lain? Yang pertama, kita tidak boleh, cara penyampaiannya harus pas. Jadi nggak bisa begini, kamu salah gitu. Oh nggak bisa begitu. Itu orang malah lihat kita aneh. Nggak boleh, nggak boleh. Kita harus seolah-olah kita biasa saja. Nanti setelah akrab ya, komunikasi lancar, baru kita bagi-bagikan. Dengerin ini nih, bagus nih. Atau ini loh, coba sebagai masukan. Ini bagus nih gitu. Misalnya gitu. Jangan orang dipaksa. Kalau dipaksa, orang merasa ini apa sih maksa-maksa aneh nih gitu. Kita harus seperti Alkitab kata, kita harus cerdik tetapi tulus. Cerdik seperti ular tapi tulus seperti merpati. Nah, jadi caranya nggak bisa dirumuskan, tapi ketika kita menghadapi si A ya kita harus bisa nyambung dengan si A, dengan B nyambung si B. Jangan gini, kalau sama si A yang pendiam banget kita banyak banget ngomong, wah dia terganggu dia. Tenang aja gitu, kayak pelan, tapi nanti akhirnya nyampe juga. Harusnya begitu. Ya memang nggak gampang. Kalau orangnya nolak ya, ya nggak apa-apa. Yang penting kita sudah kerjakan bagian kita kan gitu. Saya mau nanya sama Bapak, karena apa di doktrinnya dari awal? Karena kan boleh dibilang kan jarang sekali ada seorang hamba Tuhan kayak Bapak dan PR Ratus mengatakan keselamatan itu adalah perjuangan kita. Kan nggak ada. Jadi saya udah lihat di sekeliling saya, bahkan saudara saya, saudara kandung saya, teman saya, menganggap ya gue sih udah percaya sama Yesus, udah ya mau apain lagi gitu. Dia Ya, selamat, tapi nggak mau berbagi kayak saya berbagi gitu. Maksudnya saya suka katakan mereka gini loh Pak, kamu tahu gak, saya tuh kalau mau tidur aja sengantuk apapun, saya berlutut, saya berdoa sama Tuhan, saya mohon lu Tuhan, kira-kira saya ada salah apa ya hari ini sepanjang hari. Saya inget-inget nih, saya telepon sama siapa, WA sama siapa, saya bicara sama siapa, saya takut ada salah nih Tuhan. Saya sampai bilang gitu. Karena apa? Karena saya mau berusaha di mata Tuhan, kalau saya nggak bangun lagi, saya udah bener gitu. Sampai saya introspeksi diri loh Pak. Tapi ya, kadang-kadang orang mikirnya gini, ya kita sih ke gereja aja Esther, tapi kita biasa aja, mau jalan ya jalan, kita mau happy happy, nggak kepikiran. Nah itu yang membuat saya kadang-kadang merasa Tuhan, saya akan lebih giat lagi, saya akan belajar lagi. Karena saya tahu dengan perlakuan saya kali ya Pak, ini saya lagi coba dengan perbuatan saya sama mereka, dengan ya perbuatan apa sih,
oke yuk kita pergi, saya ikutin. Kita mau makan, oke. Jadi kalau perlu pun eh, bukannya saya banyak duit, ya udah kalau mau makan nggak apa-apa, saya aja yang bayar. Jadi saya pengen buktikan sama dia loh bahwa saya tuh punya cinta kasih. Segalanya apapun yang ada di dalam diri saya itu saya nggak pernah takut gitu. Selama saya hidup saya benar. Nah, Ya, kalau saya pakai gitu bagaimana Pak? ya, memang harus begitu lewat perbuatan nyata, dan komunikasinya yang pas sehingga nyambung. Nah, itu yang penting. Nah, komunikasi yang pas inilah yang kita mesti belajar. Kadang-kadang kita maksa-maksa malah orang menjauh, nggak takut dia. Gitu. Nah, tenang aja, kita pelan masuk itu nanti pas. Kita mesti seperti Rasul Paulus tuh, bisa menyesuaikan diri dengan apapun, tapi tidak kompromi. Gitu, Bu Linda. Ya, Oh, mesti belajar terus. saya dikompromi ini Pak. Dia bilang gini, kamu terlalu penatik, Kester. Kita mau ajak kamu karaoke. Saya bilang saya bukan nggak mau karaoke, saya nggak bisa nyanyi. Ya kamu duduk aja, kita mau pergi, ayo kita jalan gitu. Saya bilang saya nggak mau, kenapa ya? Karena dalam diri saya juga nggak ada damai sejahtera Pak kalau saya untuk pergi ke tempat itu. Padahal saya mau masuk ke lingkungan mereka yang Bapak bilang ya. Ya, kalau kalau nggak cocok ya memang nggak usah pergi, sudah benar. Tapi dalam kasus lain kan ada, masa dia ke karaoke tiap hari kan enggak. Nah, dalam kasus ngobrol-ngobrol ya boleh, makan-makan ya oke, sambil ngobrol. Bagaimana caranya kita bisa masuk gitu, membagi sesuatu ke mereka. Itu aja. Kalau caranya nggak pas, nggak masuk. Ya, Tapi ya. tetap ya Pak, Tuhan menyuruh saya atau Bapak, saya belajar dari Bapak, kita punya mulut itu yang seperti Bapak bilang ya, jangan pasif, jangan diam ya, gitu ya Jangan maksudnya. diam, ya. Tapi harus pas juga gitu, ya. Udah, makasih Pak. Oke, Tuhan berkati. Kasih Tuhan berkati. Pak Payaman, silakan Pak. Halo, selamat malam Pak. Shalom, puji Tuhan. Tuhan. Kebetulan tema kita ini kan kiamat. Ya. Tapi sering kita dengar istilah-istilah akhir zaman, zaman akhir, zaman baru. Nah, kemudian kiamat ini dengan yang mana ini bersinonim atau yang mana yang bisa kita bedakan artinya. Dan satu lagi ada lagi istilah zaman baru. Oke, Kira-kira baik, bagaimana? baik. Saya sengaja pilih kata kiamat itu adalah istilah umum saja, Pak. Kalau di Alkitab kan nggak ada cerita kiamat, ya. Kalau dalam bahasa Inggris, doomsday. Nah, itu pun artinya bisa sesuai konteks, tidak harus begini begitu. Nah, kalau Alkitab yang biasa kita pakai, akhir zaman atau zaman akhir. Zaman akhir itu ya zaman kita ini. Sejak Tuhan Yesus mati di kayu salib sampai nanti kedatangan yang kedua itu zaman akhir namanya. Nah, atau akhir zaman. Setelah akhir zaman, zaman akhir ini berakhir, bumi ini berakhir, itulah masuk ke zaman yang baru. Zaman yang baru itu ada di langit baru, bumi baru, di surga. Nah, seringkali orang salah mengerti bahwa akhir zaman itu kedatangan Tuhan Yesus. Bukan. Akhir zaman itu zaman sekarang ini. Sejak Yesus mati di kayu salib sampai nanti datang kedua kali. Kalau kedatangannya Tuhan Yesus yang kedua kali itu ya istilahnya parousia kalau dalam bahasa teknisnya. Jadi bukan akhir zaman ya sekarang ini. Gitu. Begitu Pak Eman. Jadi kedatangan Yesus yang kedua kali itu apakah ada lagi istilah yang bersinonim? Ada parousia. Paru. Iya, bahasa Indonesianya Pak itu kan. Bahasa Indonesianya nggak ada Pak. Bahasa Indonesia ya kedatangan yang kedua gitu aja. Oh gitu aja Pak. Oh ya, Pak. Satu lagi Pak ya. Ya. Nah, jadi kalau nanti sudah kiamat ini, tadi kan selalu Bapak katakan akan hancur bumi dan langit. Ya. Apakah juga pengertian ini, langit ini bisa juga ke bawah berarti seluruh sistem jagat raya ini hancur. Jadi termasuk planet-planet lain yang ada di sistem jagat raya ini. Demikiankah begitu Pak? Oke, baik. Kalau langit dan bumi akan hancur, ini sudah nggak jelas Pak batasnya. Batasnya nggak jelas. Menurut saya ya, pengertian saya, nggak mungkin cuma bumi gitu aja Pak. Ya, luas apinya. Cuma seluas apa kita tidak tahu. Gitu aja. Apakah semua seluruh jagat raya atau bagaimana kita tidak tahu. Karena kita tidak sampai juga ke ujungnya jagat raya. Terlalu luas Pak. Tapi yang jelas,
tidak ada seorang pun bisa melarikan diri. Mau pakai pesawat apapun nggak bisa. Ya Pak, jadi saya memang membayangkan kalau itu sudah terjadi Pak, kan. Nah, jadi eh, sedangkan bumi aja hancur sudah, nggak bisa kita bayangkan, apalagi lagi misalnya menyusul dengan planet-planet lain. Sementara Jakarta ini kan tidak terbatas Pak, kan. Oh. Nah, kemudian kan ada juga barangkali istilah atau istilah di fisika kimia hukum kekekalan massa. Jadi artinya massa itu kan tetap. Nah, jadi salah satu sebenarnya planet ini tidak ada, maka sistem gravitasi antar planet ini juga akan terganggu, kan begitu Pak. Jadi saya kadang-kadang ngerti Pak. Jadi gini Pak, bumi Jakarta ini saking luasnya, solar system kita itu lebih kecil dari debu seolah-olah. Jadi kalau itu hilang pun nggak mengganggu keseimbangan keseluruhan, Pak. Karena saking luasnya kan, gitu. Ya, Bu. Ya, Oh, gitu Pak. Cuma kita tidak tahu persis api itu sebesar apa. bisa diabaikan Pak ya, Ya, ya benar. planet lain gitulah kira-kira. Ya. Pak. Ya. Makasih banyak Pak. Selamat malam Pak. Selamat malam, Tuhan berkati. Pak Mulyono, silakan Pak. Malam Pak Miknya. Malam. Pak. Loh. Kemana? Kok hilang gambarnya? Halo, halo. Ada ya? Sudah Pak. Sudah ya. Oke, silakan Pak. Ya Pak. Saya mau tanya, ada 2 pertanyaan sih Pak. Yang pertama itu soal Yesaya itu kan bernubuat. Ya. Yang akan datang. Kalau nubuatan gitu kan akan datang kan Pak. Betul. Terus kita tahu itu benar adalah setelah digenapin kan Pak. Betul. Terjadi ini. Betul. Nah, di akhir zaman ini kan banyak Pak hamba-hamba Tuhan tanda petik itu yang merasa bernubuat kan gitu Pak. Ya. Saya itu juga pernah dipanggil gitu Pak sama salah satu hamba Tuhan, terus dinubuatin, dia ngomong gini ini. Nah, terus kita tahu nubuatan itu benar dari Tuhan atau enggak, gimana Pak ya? Oke, baik. Yang dimaksud nubuatan Pak, itu ada hubungan dengan jalur keselamatan. Kalau ada orang yang bernubuat gini, Bapak akan dapat jodoh nih tahun depan, itu bukan nubuatan Pak. Itu lu buat-buat. Nubuatan itu bukan tentang jodoh, bukan tentang apa. Nubuatan itu tentang pekerjaan Tuhan ini loh, sampai ke akhir zaman ini bagaimana ini gitu. Yang kedua, kalau yang dikatakan itu tidak terjadi, itu pembohong besar itu namanya. Pakai nama Tuhan. Itu pasti binasa orang kalau nggak bertobat. Berani mengatakan bernubuat, tapi padahal dia buat-buat sendiri. Sebenarnya banyak sekali yang palsu. Kenapa? Karena tidak terjadi. Tuhan tidak pernah bohong, Pak. Berarti dia yang bohong. Seperti nubuatan pernah ada itu. Tuhan Yesus akan datang 2 bulan lagi. Ternyata nggak datang. Komentarnya enteng saja, ditunda. Kalau begitu ya semua orang bisa bohong. Makanya jangan suka main nubuatan-nubuatan. Nubuatan tuh yang tentang juru selamat aja sudah dipenuhi, ya sudah. Akan datang langit dan bumi hancur. Maka betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Titik. Nggak usah pakai nubuatan nanti anakmu begini, begitu. Itu nggak ada itu begitu. Itu lu buat-buat tuh. Tapi memang ya waktu itu dia menubuatkan beberapa orang gitu Pak. Tapi nggak semua itu terjadi berhasil. Iya, ada itu namanya pembohong Pak. Gitu. Itu jadi namanya pembohong. Itu namanya pembohong. Tuhan pernah bohong nggak? Saya mau tanya. Ya nggak pernah. Iya. Siapa yang bohong? Ya dia berarti. Jangan suka main nubuatan. Nggak ada. Nubuatan itu di zaman sekarang itu artinya menjelaskan sesuatu secara jelas pakai kata-kata seperti ini, contohnya OBS. Ini nubuatan dalam konteks perjanjian baru. Lebih baik kau menggunakan kata-kata 5 kata yang bisa dimengerti daripada ribuan bahasa roh. Oleh sebab itu kejarlah bernubuat, bukan bahasa roh. Bukan berarti harus anti bahasa roh, tidak. Orang dikasih anugerah bahasa roh, ya silakan. Tapi jangan pura-pura berbahasa roh. Itu lain lagi. Seperti pura-pura nubuatan tuh, waduh, itu benar-benar nggak takut Tuhan itu orang-orang. Kayak Terus pertanyaan kedua Pak.
saya juga pernah dipanggil beberapa orang gitu ya. Terus diajari cara bernubuat, Pak. Jadi kalau ada di pikiran apa, ngomong aja gitu, Pak. Itu gimana, Pak? Wah, itu bahaya, Pak. Iya, iya. Itu bahaya, Pak. Itu lama-lama liar, Pak. Saya lagi mikirin Hmm, siapa, oh nubuatan terusan. Wah, bukan. Itu hasil pikiran sendiri, Pak. Jangan diikuti. hmm, Itu liar itu nanti. gitu ya, Pak. Kita tidak Jadi boleh waktu itu, pakai pikiran sendiri. Kita harus peka kehendak Tuhan. Itu. hmm, Jangan, jangan udah jadi doa, dia bilang salah kalau, berbuat. kalau ada di pikiran apa, waktu doa ngomong aja gitu ngomongnya. Itu nubuatan katanya gitu. Oh, bukan. Nubuatan itu cirinya akan terjadi di masa depan. Kalau tidak Iya. terjadi, Bapak tahu nggak yang dinamakan nabi palsu itu apa? Kalau ia bernubuat tapi tidak terjadi, itu nabi Hmm, palsu. Dan ia hmm, harus dihukum mati di zaman perjanjian lama. hmm. Nah, jadi kok sekarang banyak orang nubuat-nubuat tapi nggak terjadi, hahihi terus dia. Ya udah, tunggu aja Tuhan yang turun tangan. Hmm. Tapi yang sulit kan taunya saat itu kan, Pak. Bukan Nggak yang usah Pak, nggak usah pakai sulit-sulitan. Ada orang Ah, bernubuat hari ini lupakan aja dia. Dia itu oh. siapa kalau penubuat? Mau apa yang mau dinubuatkan? Hmm. Keselamatan sudah jelas, Mesias sudah datang dan akan datang lagi. Apa yang mau dinubuatkan? Tentang jodoh, tentang rumah, tentang bisnis. Itu bukan nubuatan. Jadi ujungnya tentang keselamatan ya, Pak ya? Ya, Nantinya ya. Oke. di Ya. yang nama tentang jodoh pun itu tentang keselamatan ujungnya, bukan tentang keinginan kita, apalagi Hmm. pikiran kita. Ya, Ya. Ya, oke itu aja Pak Wingnya. oke. Makasih banyak, Pak. Ya, Tuhan berkati. Berikutnya siapa yang belum ya? Oh, sudah nggak ada? Masih ada nggak? Yang Oh, masih ada. Pak Tony, silakan. Selamat malam, Pendeta Wigno. Selamat malam, Pak. Bapak di kota mana? Pak Wigno, saya sekarang di Surabaya, tapi lagi di Kota Batu, Malang ini, Oh, Pak. enak, Pak. Adem. Iya, Pak. Di Surabaya panasnya kayak neraka, Pak. Oh, belum, Pak. Neraka lebih panas Iya. lagi. Iya, jadi kalau nggak pakai AC 1 PK minta ampun, Pak. Kalau di sini malah kedinginan, Pak. Iya. Silakan, Pak. Mau tanya apa? Pak Pendeta Wigno mau tanya yang dijelaskan soal kiamat tadi di end of the world, Pak. Ya. Apakah bedanya dengan kita sebagai orang percaya, Pak, sudah ditebus oleh darah Yesus, Pak? Apakah kita tidak mendambakan ikut kebangkitan pertama, Pak? Ketemu Oh, Tuhan Yesus di awan-awan menyongsong kita itu, Pak. oke, baik. Jadi Ya, Pak. Alkitab mencatat begini. Nanti pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yang mati di dalam Tuhan, artinya orang benar, akan bangkit lebih dahulu. Terus yang hari itu masih ada yang hidup, orang benar tapi masih hidup, tubuhnya diganti langsung. Nggak dimatikan dulu, nggak. Tapi tubuhnya diganti langsung dengan tubuh kemuliaan. Nah, setelah itu menyongsong Tuhan di awan-awan dan bersamanya selama-lamanya. Udah, cuma begitu ceritanya. Begitu, Pak Tony. Iya. Iya, kalau yang Pak Pak Pendeta Wigno tadi ngomong kok serem sekali, Pak. Itu soalnya untuk masuk lubang jarum unta yang di end of the world itu susah, Pak. Yang diartikan kiamat itu, Pak. Nggak mungkin Oh, lolos, Pak. Ya. itu kan pakai bahasa puisi, Pak. Itu pakai bahasa puisi. Makanya Tuhan Yesus berkata begini, berusahalah kau masuk pintu yang sempit itu, yang memang nggak gampang. Artinya percaya itu kan sebenarnya nggak gampang, Pak. Bertobat itu kan nggak gampang. Daging kita itu maunya begini, maunya begini. Nggak boleh, harus hidup kudus. Itu nggak gampang sih sebenarnya. Tapi kalau kita niat banget, ya kita akan ditolong oleh Roh Kudus juga untuk menjadi kudus. Begitu ya, Pak. Jadi menurut Pendeta Wigno, alangkah baiknya kita orang percaya Yesus, ditebus dari Yesus, kita lebih baik ikut kebangkitan pertama dulu aja, Pak. Ya. Di awan-awan, Pak. Ya. Bukan pilihan kita, Pak. Memang Alkitab berkata begitu. Alkitab berkata begitu. Ada ayatnya. Jadi kita nggak bisa milih. Memang begitu. Ya. Ya, mudah-mudahan kita orang percaya bisa ikut kebangkitan pertama, Pak. Kalau Tuhan berkenan pasti ikut, Pak. Ya. Soalnya ngeri sekali, Pak. Pendeta Oh iya, Wigno kalau yang terakhir
harus hidup suci, betapa saleh dan kudusnya kita, Pak. Iya, Pak. Oke, Tuhan berkati ya, Pak Tony. Terima kasih, Pak. Ya, mari. Eh, yang belum, banyak. Malam ini banyak pertanyaan. Oke, cepat saja. Ini Ibu ya, Ibu Esen. Ibu Esen ya, silakan. Silakan, Bu. Malam, Pak. Malam, langsung saja pertanyaannya. Oh ya, ini kan saya baru mulai lagi dari kejadian ini yang OBS itu, Pak. Ya. Mengerti, sebelum mengerti. Terus ada yang saya dapati ini, Pak. Ada kan huruf besarnya Tuhan, Tuhan semua huruf besar. Ya. Ada juga yang Allah semua huruf besar. Ya. Iya, itu saya sudah mengerti bahwa kalau yang Tuhan itu kan menuju ke Bapa. Ya. Ya, huruf besar itu semua. Kalau Allah itu Pak sama. Kalau Sama. hurufnya huruf besar semua. Sama, yang huruf besar semua itu menunjuk kepada YHWH, Bu. Ya. Nah, itu Bapak itu. Ya. Sama dengan Tuhan kalau huruf Ya, besar Tuhan semua. huruf besar semua, ya. Iya. Oh ya. Begitu, Pak. Terus Itu yang aja, kedua, Bu. Oh, yang kedua. saya pernah mengalami mendapat satu pertanyaan Pak dari orang seberang. Kebetulan kan saya bergaulnya karena kami tinggal di Muratas. Ini dia bertanya apa itu Roh Kudus? Oke. Kamu jawab bagaimana Pak? Oke, baik. Iya. Baik. Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri. Kalau di Perjanjian Lama namanya Roh Allah, kalau di Perjanjian Baru namanya Roh Kudus. Itu Roh Allah, Bu. Itu sebabnya kita harus hidup kudus karena diberi Roh Kudus. Gitu. Iya. Saya mengerti itu cuma penjelasannya kepada teman saya itu bagaimana caranya itu Pak. Ya teman harus belajar juga. Sebab kalau orang nggak ngerti sama sekali ya kita pakai bahasa-bahasa apapun sulit mengerti. Iya, cuma jawaban saya waktu itu Pak begini. Memang harus susah dimengerti kalau bukan orang Kristen, pengikut Kristus. Ya, tapi minimal Ibu bisa berkata gini, itu Roh Allah yang ditaruh dalam diri kita. Gitu. Jangan terlalu rumit, pengertiannya gitu aja. Iya, iya Pak, begitu Ya. yang saya maksudkan. Oke, Ibu. Ibu di kota mana? Saya di Sulawesi. Oh, oke, baik. Ya, itu saja Ibu. Iya Pak. Oke, Tuhan berkati. Selamat malam, shalom. Selamat malam, shalom. Berikutnya Pak Johnson, silakan Pak. Di unmute dulu Pak. Ya, sudah. Oh, ya. Ya. Makasih Pak Witnyo. Ya, silakan Pak. Belajar dari hal kiamat ya. Ya. Di penjelasan Bapak tadi di 2 Petrus 3 kita harus hidup suci dan saleh ya. Dan dari kitab 2 Timotius juga dikatakan pada akhir zaman akan semakin sukar gitu ya Pak ya. Ya, keadaan semakin sulit. Keadaan semakin sulit. Dan masa akhir zaman kedatangan Tuhan Yesus kedua kali Bapa sendiri yang tahu gitu ya Pak ya. Oh. Kalau melihat keadaan sekarang ini Pak, apakah memungkinkan masa akhir zaman atau istilah kiamat atau kedatangan Tuhan Yesus kedua kali itu bisa terjadi lebih cepat atau lebih awal kalau keadaan manusia ini semakin sulit dan hidup tidak suci dan saleh ya Pak? Ya, baik. Di Alkitab berkata begini, kamu yang mempercepat kedatangan Allah. Artinya gini Pak, jika orang yang benar-benar hidup suci makin bertambah dengan cepatnya, kedatangan Tuhan makin cepat juga datangnya. Oh iya. Ya, makanya kita harus hidup suci terus sampai menambah jumlah bilangan itu. Supaya Tuhan cepat datang. Gitu. Kalau enggak, nanti banyak yang binasa nanti. Jadi kita harus hidup suci intinya. Tetap balik lagi ke situ lagi.
Nah, soal kedatangannya kapan kita tidak tahu dan tidak bisa meramal. Tetapi Jadi kalau berdasarkan nubuatan yang sudah ada di Alkitab, kita sedang ada di ujung akhir, Pak. Setiap saat Tuhan bisa datang. oke, iya, Begitu itu ya. aja Pak Wino. Oh, itu saja. Baik. Ya, Terima terima kasih, kasih Pak Tuhan Yesus Johnson. Pak berkati. Johnson di kota mana? Kota Medan Pak, Oh iya, oke. Horas. Oras. Ya, Tuhan berkati, Pak. Tuhan berkati Pak juga. Nah, terima kasih. Terima kasih. Siapa lagi yang belum? ERB itu siapa ya? Saya lupa singkatannya. Pak Erik ya? Oh, Ya, malam Pak Winyo. malam. Silakan. Pak, ini cukup menarik Pak ya kalau saya lihat dari kitabnya saya. Ya, Ternyata sangat berhubungan erat dengan kitab yang lain seperti Yeremia dan Yehezkiel saya lihat. pasti. Karena mereka hidup di zaman yang sama kok nggak salah. Betul sekali. Tapi memang Yesaya yang lebih duluan ya. Ya, lebih duluan gitu. Ya. Nah, lebih lama Pak. Nah sekarang di antara 3 korelasi ini Pak, kan nubuatannya itu hampir sama semua Pak. Betul. Nah kayak sinoptik lah kalau dibilang ya kan. Betul sekali. Yang menjadi pertanyaan saya Pak, kenapa sampai 3 ini Tuhan pakai gitu Pak? Apa nggak cukup ya saya aja atau yang lain gitu Pak? Sampai 3 loh Pak, bebalnya itu manusia itu Pak gitu loh. Dan itu saya ngelihat gini Pak, ternyata di kitab ada yang nggak diterangkan ya. Saya misalnya begini Pak, contoh masalah ternyata ketika mereka jauh sama Tuhan, mereka justru diberkati loh Pak. Bangsa kerja Yehuda justru diberkati Pak. Nah, makanya mereka lari ke Ratu Sorga kan begitu. Begitu mereka berhenti mau menyembah Tuhan malah miskin Pak, begitu Pak. Nah, makanya ini maksud saya fenomena seperti apa seperti ini gitu Pak. Gitu. Oke, baik, nanti. Satu, kedua Pak, ini ada mengulik juga hati saya Pak. Semua sejarah dunia ini hampir yang di zaman purba ya kita ngomong itu ada di Alkitab. Contohnya termasuk dengan penglihatan Daniel kan Pak ya. Ya. Kepala emas itu adalah Nebukadnezar. Kemudian bawahnya ada Darius, Persia. Tapi ada satu nggak disebutin. Ada juga yang Roma kan ya, jelas ya. Yunani pun ada, Roma pun ada. Tapi ada yang nggak satu Pak masuk. Tapi apakah saya salah nilai? Itu saya baca tentang The Great Alexander Pak. Ya. Oke. Itu kalau orang Arab bilang apa Zulkarnain gitu kan, Iskandar Shah Zulkarnain gitu. Itu ada nggak di catatannya di Alkitab gitu Pak? Oke. Yang itu nanti Pak, yang itu nanti di kitab Daniel. Yang itu nanti kitab Daniel. Jangan sampai India kan gitu. Yang itu nanti di kitab Daniel bahasnya. Kan kita sampai kitab Daniel nanti. Ya. Oke, saya jawab dulu yang pertama ya. Saya jawab dulu yang pertama. Kenapa nabi-nabi itu lebih dari satu? Ya, Pak. Alkitab itu. Iya Pak. Alkitab itu kitabnya satu sama lain saling melengkapi, saling menjelaskan. Seperti sinoptik itu kan ada yang overlap satu sama lain, tapi ada yang melengkapi, ada yang menjelaskan lebih lanjut, lebih detail. Nah, memang begitu. Nabi-nabi juga banyak. Nanti pertemuan ke depan saya petakan ya di daerah Israel utara selatan tuh nabinya siapa aja gitu. Banyak. Bisa overlap satu sama lain kurun waktunya. Ya. Terus tadi soal berkat. Tadi soal berkat. Berkat itu jangan diartikan berkat jasmani saja, Pak. Karena orang kaya itu artinya belum tentu diberkati. Berkat itu kalau orang dekat Tuhan, itu berkat, meskipun tidak kaya. Jadi pengertian berkat nggak boleh seperti tadi. Apalagi taat diberkati, tidak taat dikutuk. Nggak juga. Kita taat semakin diuji, bisa juga, nggak apa-apa. Itu berkat juga. Buktinya Nabi Yeremia bilang, kenapa kamu nggak mau sama Tuhan ya? Kami ke Ratu Sorga aja katanya. Lebih dapat banyak duit gitu kira-kira kan gitu. Mereka mikirnya berkat itu matre, bukan keselamatan. Kalau gitu ya lain.
Kan kita Terus gini Pak, ada yang mengulik hati saya juga Pak. Tuhan pakai Asyur, aku pakai bangsa Asyur ya untuk menghancurkan utara. Aku pakai bangsa Babel. Nebukadnezar, Babel untuk menghancurkan selatan. Bahkan di kitab Yeremia dikatakan ini gadaku, kata ini apa taluku gitu kan. Tapi Ya, mereka dimusnahkan Tuhan juga Pak gitu. ya karena mereka Ini memang jahat. mereka dibilang hambaku loh Pak. Si Nebukadnezar ini dibilang hambaku loh Pak. Gitu. Konteksnya adalah ketika dipakai untuk menghukum Israel. Tetapi setelah itu mereka memang jahat, makanya dihabiskan juga sama oleh Tuhan. Itu hanya dipakai sementara. Seperti ini loh zamannya Ayub. Tuhan izinkan iblis untuk menguji Ayub kan? Bukan berarti Tuhan lalu baik sama iblis, bukan. Iblis nanti dihancurkan. Itu hanya dipakai aja sebagai alat untuk menghajar, menguji. Itu aja sih. Karena memang jahat sebenarnya. termasuk kepada jemaat-jemaat Tuhan Pak ya, walaupun itu mereka perlakukan umat Tuhan itu enggak sangat tidak baik Pak, makanya ada kitab ratapan kan gitu ya. Iya, ya, betul. Betul. Bahkan umat pilihan aja dihancurkan oleh Tuhan, dibinasakan, apalagi cuma bangsa asing. Itu cuma dipinjam sementara untuk menghukum Israel saja. Ya, saya lihat tuh memang bingung juga Pak ya menelusuri maksud Tuhan ini Pak ya, sampai ke Harus perhatikan konteksnya, Pak Erik. Konteksnya. Ini lagi apa nih gitu. Kalau kita tahu konteksnya nggak bingung. Ya. Ya Pak. Baik Pak. Oke. Terima kasih Pak. Ya, Tuhan berkati. Pak Kristaria ya. Silakan Pak. Untuk ini Pak, di Ariel kan dikatakan apa nih? Ariel Daud berkemah. Maksudnya di situ maksudnya Yerusalem maksudnya apa ya Pak di situ? Ariel itu artinya Yerusalem. Oh, Yerusalem ya Pak. Yerusalem. Ya, itu aja. Oh, itu aja. Oke. Itu aja. Iya. Ya. Berikutnya Pak Erwin, silakan Pak. Makasih Pak, selamat malam. Selamat malam. Shalom. Ya, shalom. Ya Pak, kalau topik hari ini Pak, saya pernah dengar penjelasan Bapak atau khotbah di LB3 Pak. Ya. Mungkin di situ sangat jelas tentang nubuatan akhir zaman ini bagaimana. Ya. Itu topik nanti Pak, berikutnya. LB3. Tapi ada khotbah Bapak di sesi khusus itu tentang langit baru ada dan juga, bumi baru. ada juga. Ya. Itu sudah saya dengar juga Pak. Ya, ya. Dan ya syukurnya udah saya tulis Pak di sini Pak. Waduh, luar biasa ya. Iya, jadi kalau bumi ini nanti menjadi lautan api, yang saya tangkap adanya kekacauan kosmik ini Pak. Jadi istilahnya kalau bumi mengalami kehancuran, segalanya akan terbakar dan jagat raya juga hancur oleh api. Ya. Jadi pengertian jagat raya tadi, apakah yang seperti Bapak bilang tadi, karena bumi ini adalah solarnya semakin kecil, tapi tidak berpengaruh terhadap jagat raya yang begitu luas. Nah, ini tidak dibahas terlalu detail di Alkitab. Tetapi kemungkinannya tetap saja Pak. Misalnya, yang terbakar itu galaksi gitu. Galaksi pun cuma setitik Pak di jagat raya, iya kan? Jadi bisa Iya, juga itu luas sekali gitu, tapi kalau dibandingkan jagat raya nggak terlalu luas. Iya. Kalau dibandingkan bumi, setitik doang bumi itu. Atau Memang pengertiannya seluruh jagat raya ya bisa juga. Nggak terlalu penting sih. Yang penting di kemudian disediakan langit yang baru, bumi yang baru gitu. ya memang dari waktu saya yang saya tahu pada saat sekolah ada 3 galaksi yang ada di jagat raya ini, Bima Sakti, Andromeda, satu lagi saya lupa Pak. Masih banyak Pak, masih banyak. Oh iya. Itu galaksi-galaksi yang kita tahu saja. Yang jauh di sana, nggak karuan Pak banyaknya. Iya.
Galaksi pun cuma titik Pak di Jakarta Raya ini. Oh, Cuma ya, ya. titik. Terus ini Pak, kan LB3 Pak, langit baru, bumi baru, Ya, yaitu surga Pak. Itu ya, kan dari penjelasan Bapak di khotbah di LB3, satu tempat yang nyata yang disediakan Tuhan bagi orang yang dipilih dan dipanggil oleh Tuhan. ya. Jadi untuk mencapai ke situ kan Pak, tadi di 2 Petrus 3 ayat 10 itu atau 11, betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Ya. Eh, saya membayangkan betapa suci dan salehnya itu begitu sulit ya Pak, dalam kondisi dunia sekarang ini yang semakin jahat Pak. Oke, baik. Jadi gini Pak, kita lakukan saja bagian kita semaksimal mungkin. Itu aja tipsnya. Sulit enggak ya? Sulit pasti, nggak mungkin gampang. Tapi kita lakukan bagian kita semaksimal mungkin. Lah, itu aja. Persembahkan untuk Tuhan. Gitu Pak. Iya Pak, Ya, karena hidup sempurna seperti Bapak kan yang saya catat juga sempurna, manusia hidup secara dewasa rohani, mematikan keinginan daging, fokus ya, kepada LB3, bekerja untuk Tuhan. ya, betul. Betul. Ya, ya kita lakukan bagian kita semaksimal yang kita bisa Pak. Iya. Terus Itulah. yang kedua Pak, Ya, boleh Pak? boleh, boleh. Ini pertanyaan lucu-lucu aja Pak. Kira-kira surga itu di mana ya Pak? Waduh, itu ya Pak. Itu tidak ada orang yang bisa jawab Pak. Kenapa? Jangankan surga Pak. Itu suatu titik di Jakarta Raya aja kita nggak bisa petakan Pak. Secara ilmu pengetahuan. Saking luasnya. Ya, Apalagi surga ya nggak tahu koordinatnya Pak. karena untuk mencapai ke situ kan berapa berapa tahun cahaya Pak ya, berapa ribu tahun cahaya ya. Kalau cara biasa nggak tercapai Pak, berapapun. Karena umur, Kan umur yang manusia jemput. umur manusia juga ya paling 70 atau Ya, 80 gitu ya Pak. makanya dikasih tubuh kemuliaan yang tidak bisa mati lagi. Gitu. Hmm, Dan Tuhan yang jemput. Kalau kita pergi sendiri mau kemana? Oh, nggak tahu koordinatnya. iya. Tapi saya sarankan juga pada Bapak Ibu untuk dengar khotbah Langit Baru dan Bumi Baru itu sangat-sangat memberkati dari Pak Winyo. Terima kasih Pak. Selamat malam. Nah, Shalom. Shalom, Tuhan berkati Pak. Baik, Pak. Mungkin ini terakhir kali ya, udah 8:30 ya. Pak Kris, silakan Pak Kris. Halo, malam, Pak. Shalom, malam. Pertanyaan saya cuma satu ini, kebetulan juga tadi Pak Mulyono sudah singgung sedikit. Ya. Perbedaan antara ini Alkitab bahasa Inggris, soalnya Ibrani dan Yunaninya kan juga kadang agak rancu. Ya. Itu Pak, antara prophecy dengan oracle, Pak. Oh, oke. Itu kan soalnya kadang-kadang hamba Tuhan yang tadi katanya bernubuat itu modus-modusnya mirip-mirip yang itu oracle itu maksudnya itu Pak. Cuma dari aspek teologinya yang Pak Wigno pelajari, soalnya kan di King James Version itu kan di apa raja-raja, terus di Tawarikh, di Mazmur disebut sekali itu oracle, terus di Kisah Para Rasul juga ada kata itu oracle. Saya kadang-kadang agak rancu karena perbedaannya dengan nubuat ini agak tipis, Pak. Cuma kalau saya lihat oracle itu kebanyakan adalah menanggapi suatu doa atau pertanyaan yang diajukan ke Tuhan. Itu lebih ke arah itu kalau oracle, kalau saya lihat di Alkitab. Tapi mungkin saya perlu Pak Wignya untuk bantu jelaskan supaya saya paham. Itu aja Pak. Oke, baik. Kalau profesi jelas, yang menyampaikan adalah seorang profet, nabi maksudnya. Dan itu pasti terjadi. Kalau tidak terjadi, berarti nabi palsu. Nah, kalau yang oracle ini, saya nggak tahu, nanti saya cek teks aslinya dulu ya. Tapi sepintas oracle ini adalah suatu imam atau seseorang yang berfungsi sebagai media untuk menyampaikan suatu pesan dari, kalau definisi umum dari dewanya. Saya nggak tahu kalau dari Tuhan boleh nggak pakai kata oracle. Kalau dari Tuhan biasanya pakai kata profesi.
Kalau di King James, sabda dari Tuhan disampaikan lewat kayak yang di Perjanjian Lama, pelihat itu oracle, Pak, sebagian, Pak. Oh, pelihat. Oke, Jadi, mengerti. jadi agak rancu sebetulnya ini antara nubuatan, tapi kebanyakan kalau saya lihat triggernya oracle itu diawali biasanya oleh pertanyaan atau permintaan Ya. menanggapi itu, Pak. Jadi Betul. Kalau kelihatannya nubuatan, Pak, terlihat. kalau nubuatan bukan kita yang minta, Tuhan yang memerintahkan agar seorang nabi menyampaikan rencana Tuhan, itu nubuatan. Iya. Kalau pelihat ini kelihatannya orang bertanya kepada pelihat, lalu pelihat ini mendapatkan suatu penglihatan atau bagaimana prosesnya gitu. Nah, itu mungkin yang disebut oracle. Iya. Soalnya kan itu kan di agama pagan, di apa filsafat Yunani itu kan sering sekali, Pak, itu maksudnya oracle kayak gitulah. Cuma kok di gereja juga kayak jadi budaya juga sampai hari ini, terutama di gereja karismatik itu, Pak, yang masih banyak sampai hari ini. Ya, yang jadi masalah itu begini loh, nggak cocok tapi terus praktek. Iya. Nah, itu jadi masalah. Itu namanya sakit jiwa. Saya sih begitu. Kalau cocok terus boleh, bagus malah. Kalau nggak cocok terus, itu sakit jiwa kalau dilakukan terus-menerus. Jadi yang agak rancu mungkin itu, Pak, yang apa maksudnya di gereja-gereja yang dipraktekkan sekarang antara nubuatan, profesi dengan oracle itu jadi kayak overlap, tumpang tindih, Ya. campur-campur itu, Pak. Bahkan ya Pak, kalau zaman sekarang nubuatan itu sudah tidak perlu mau nubuatan apa sih, jodoh, bisnis, itu bukan nubuatan. Nubuatan itu sudah berakhir ketika ini loh Mesias. Nah, udah selesai. Sekarang kita lakukan bagian kita. Nah, soal pesan Tuhan kita bisa menangkap sendiri asal kita peka. Tidak perlu seorang perantara lagi. Jangan menawarkan diri sebagai jasa perantara. Sepertinya begini, kalau saya hamba Tuhan, saya dekat Tuhan loh, saudara. Nitip saya aja. Nah, yang gitu-gitu nggak usah lah. Jangan bohong itu. Kecuali Tuhan titipkan pesan khusus buat saya, disampaikan ya mungkin-mungkin saja. Tapi kok terus-terusan kayaknya teratur gitu tiap minggu. Nah, itu mah kebiasaan ya. Ya, itu sebetulnya yang buat jemaat jadi balik ke konsep perjanjian lama, Pak. Jadi Roh Kudusnya diabaikan, malah kayak harus lewat medium, lewat Ya, betul. lihat gitu kayak. Tidak pernah akan dewasa kalau begitu jemaatnya. Ya, terus nanti ada muncul ayatnya, jangan pernah datang ke Nabi dengan tangan kosong, gitu, Pak. Kalau itu mah modus, Pak. Ya, memang biasanya itu kan, Pak, satu set, Pak, biasanya. Oh, satu set ya. Oh ya udah, Ya, kalau gitu udah tahu deh kan maksudnya apa. Iya. Oke, Pak Kris. Ya, Pak, itu aja, Pak, pertanyaan Oke. saya. Terima kasih, Tuan. Nah, ini maaf ya, Bapak Ibu ya. Ini sudah 8:30 lewat lagi. Sudah waktunya sudah habis. Nanti disimpan saja pertanyaannya untuk. Oh ya, Rabu depan kita kosong. Rabu depannya lagi kita lanjutkan dengan topik langit baru, bumi baru. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk malam yang sangat memberkati ini. Ada banyak kesaksian, juga banyak tanya jawab, diskusi yang sangat memberkati kami semua. Terima kasih. Mohon berkati tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini, juga semua kami Tuhan. Biarlah kami boleh hidup sehat, umur panjang, juga hikmat marifat turun atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.